putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku,
Amin, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Salam kenal. Karena ini adalah saya pertama kali datang ke tempat ini. Saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Jika ada Bapak Ibu yang belum kenal, saya berharap kalau suatu ketika kita bisa berjumpa di luar gedung ini, kita bisa saling menyapa. Dan tentu saja saya tidak memungkinkan saya menghafalkan satu persatu. Saya ini adalah orang yang mudah sekali pelupa nama. Karena itu kenapa untuk menutup kelemahan saya, setiap kali saya mengenal seseorang dan kalau saya memiliki kontak dia, nama istri dan anak-anaknya semua itu saya catat di handphone saya semuanya. Karena saya adalah orang yang terbatas dalam hal ingatan nama. Tapi kalau ingatan angka, saya sangat kuat sekali. Seperti itu ya. Nah, karena itu kenapa kalau saya kenal seseorang, istri, anak, ya itu saya catat semuanya. Sehingga waktu saya mau berjumpa sama orang tersebut, saya selalu buka semua catatan. Sehingga kadang-kadang mereka kaget, Pak kok bisa hafal? Itu bukan karena kekuatan memori saya, tapi karena saya menyadari kelemahan saya dan saya catat itu semuanya. Saya percaya mengenal orang itu memberikan sebuah apresiasi buat orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, nama saya Anton Darmawan, satu istri saya, jelas. Ya, karena kalau istri saya dua, saya jangan ada di mimbar ini deh, gitu kan ya. Dan dua anak saya adalah kembar. Saya berasal dari gereja SMCC, di mana gereja kami memiliki 5 unit usaha dan 2 yayasan misi. Kenapa 5 unit usaha? Bukan uang gereja kami buat usaha, bukan. Tetapi karena kami punya 2 yayasan misi dan ini butuh dukungan dana yang sangat kuat sekali, ya. Kami ingin hati kami murni, jangan sampai gereja tidak ada uang, khotbahnya menabur. Wah, ini sulit Bapak Ibu. Karena itu kenapa kami rintis 5 unit perusahaan, itu kami running setiap hari. Jadi full timer kami, ada kami khusus full timer yang khusus untuk perusahaan, di mana dana dari keuntungan perusahaan ini kami running untuk mendukung 2 yayasan misi kami. Kami punya 2 yayasan misi, satu saya pegang itu adalah sekolah berasrama di NTT, itu sekolah SMA, dan itu sangat butuh dana yang sangat besar. Sekolah berasrama, makan, minum, kesehatan itu kami tanggung semuanya. Ya, itu cukup butuh dana yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Dan yang satu lagi yayasan misi yang kedua, itu adalah untuk kami equipping gereja-gereja kecil, ya. Dan kami equipping, tadi saya sempat ngobrol sama Pak gitu kan ya. Nah, waktu kami datang ke sebuah gereja, kami mengequip karena kami menemukan ada banyak gereja 20 tahun. Gereja itu berdiri jemaatnya cuma 30, seperti itu. Bukan karena mereka kurang berdoa, bukan. Tetapi tentu saja untuk merunning sebuah gereja, itu butuh yang namanya skill juga. Butuh yang namanya wawasan. Bagaimana merunning gereja dengan baik, struktur yang sangat sederhana, bagaimana membangun komunitas dan sebagainya, Bapak Ibu. Sehingga gereja bukan hanya sekedar menjadi sebuah I.O., ibadah hari Minggu. Hari-hari tidak menutup mata. Seringkali gereja hanya berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Dan sayangnya, kalau kita ingin berfokus pada kualitas, tidak mungkin hanya mengajarkan seminggu sekali berkhotbah, dan akhirnya jemaat langsung bertumbuh berkualitas. Tidak memungkinkan. Permasalahan setiap jemaat sangat berbeda-beda. 1 kali seminar 2 jam, langsung jemaat bertumbuh semua, itu tidak memungkinkan. Karena itu butuh yang namanya pemuritan, dan itulah inti amanat agung. Nah, itu aja perkenalan dari saya. Jika Bapak Ibu ingin ngobrol lebih lanjut tentang beberapa yayasan dan unit usaha, nanti kita bisa ngobrol setelah tentu saja setelah acara ini selesai. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan topik, ya. Saya berdoa betul-betul, saya bergumul, ada beberapa tema yang sempat terbersit dalam pikiran saya, dan akhirnya semua perenungan saya meruncing pada prinsip ini. Saya berikan judul firman hari ini adalah seruan doa yang benar tentang kekayaan. Ya, seruan doa yang benar, ya, karena ada doa yang salah tentang kekayaan. Saya percaya kaya tidak salah. Siapa yang di sini setuju? Kaya itu tidak salah. Loh, ada yang tidak angkat tangan gitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak kaya. Tuh, Pak, saya tidak pengen kaya. Ya, tidak apa-apa, tidak berdosa, Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin kaya itu tidak salah, Bapak Ibu. Ada beberapa pemahaman ekstrim kiri mengatakan makin miskin kita makin radikal mengikut Yesus. Itu ada beberapa agama yang mengatakan makin kita menderita, ya, makin kita ini membuka cinta kita kepada Tuhan. Itu ada beberapa agama, sehingga kenapa mereka melakukan penyiksaan diri, ya, mereka mengucilkan diri. Ini pandangan ekstrim kiri. Pandangan ekstrim kanan yang salah. Tuhan memberkati kita, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya, serta ultra kaya. Gitu ya. Titik. Gitu kan. Ini pengajaran ekstrim yang salah. Pengajaran yang tepat,
kekayaan tanpa tujuan selalu menghancurkan kehidupan kita. Saya yakin kaya tidak salah. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Pekerjaan misi butuh uang. Bukan berarti kita harus kaya agar kita bisa menolong orang. Tidak. Kita hidup pas-pasan, kita tetap bisa menolong orang. Dengan kasih waktu, tenaga, kepedulian, bisa. Tapi maksud saya seperti ini. Jika hidup kita pas-pasan, ada banyak faktor penghambat menolong orang. Saudara setuju dengan hal ini? Kalau menyekolahkan anak sendiri saja susah, tidak mungkin menyekolahkan anak orang lain. Pak, saya ini murah hati loh Pak. Saya tidak punya, uang saya tidak banyak. Anak saya tidak saya sekolahkan. Anak tetangga saya sekolahkan. Saya khawatir anak tetangga itu sebenarnya anaknya siapa. Tidak mungkin. Bahkan kitab Titus menulis, jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, dia sulit berbuah. Dan menutup mata perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, itu mencerminkan orang Samaria ini bukan orang pas-pasan. Kalau kita pernah membaca orang Samaria murah hati, itu ada seorang dirampok, ya. Imam lihat lewat, sorry jadwal pelayanan full, ya. Ya, terus apa lagi? Lewi lewat, sorry jadwal present worship, ya. Ini tidak boleh terlambat, ya. Terus ada orang Samaria lewat. Dan orang Samaria ini kira-kira menurut Bapak Ibu semua, dia adalah orang yang pas-pasan, berkelimpahan atau berkekurangan? Berkelimpahan, jelas. Kenapa? Karena lukanya, masih ingat itu disiram pakai apa? Minyak dan anggur loh. Kalau orang berkekurangan, lukanya disiram pakai air. Ini minyak dan anggur. Ini kalau tidak berkelimpahan, tidak mungkin. Loh Pak, mungkin aja dia tidak punya air. Oke. Lalu orang yang dirampok ini dinaikkan pada keledai, itu ditulis keledai tunggangannya sendiri, bukan keledai rental. Zaman dahulu punya keledai itu sama seperti orang punya mobil mewah. Bisa bayangkan kalau orang Samaria ini tidak punya keledai, bagaimana cara membawa orang dirampok ke penginapan? Diseret, tambah luka. Untung punya kendaraan keledai. Dan berikutnya dikatakan dimasukkan ke penginapan, dibayari, kurang ditambah. Saya seumur hidup, saya tidak pernah menemukan ada orang yang melihat kecelakaan bukan karena dia dibawa ke rumah, ya paling maksimal melihat orang kecelakaan bukan karena dia dibawa ke rumah sakit, itu aja sudah haleluya. Saya tidak pernah menemukan ada orang melihat kecelakaan dibawa ke rumah sakit, dibayari, ditambah uang saku. Itu kalau berkekurangan tidak mungkin. Itu orang Samaria itu pasti sangat berkelimpahan. Saya percaya Tuhan sejatinya ingin kita itu makmur loh Bapak Ibu. Mana ada orang tua makmur ingin anaknya hidup berkekurangan. Sejenak berkekurangan boleh. Kadang orang tua melatih anak, nak, kamu tidak bisa hidup berkelimpahan terus loh. Kamu harus mengalami masa sulit agar mentalitasmu bertumbuh. Tapi tidak ada orang tua yang ingin, nak, tolong ya, papa maaf misal, tukang becak, engkau lebih bawah daripada tukang becak. Tidak mungkin. Bapak meskipun tukang becak, engkau harus lulus S1. Tuhan kita kaya. Dan Tuhan tahu bahwa pekerjaan misi menolong orang itu butuh uang. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Karena itu kenapa setiap saat, setiap detik saya percaya Tuhan itu matanya mencari orang-orang yang punya hati yang benar untuk diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Pekerjaan misi butuh dana. Berarti bukan doa berkatnya, tapi posisi hatinya. Nah, karena itu hari ini saya akan mengajak kita membaca Lukas 12. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah kita bermimpi, nak, bapakmu ini pas-pasan. Engkau maksimal di atas sedikit lebih daripada pas-pasan. Saya percaya Tuhan kalau memberkati itu bukan profesi tapi pribadi. Bukan profesi. Tukang sapu, maaf.
nemu dompet dikembalikan. Bos ngelihat, cari orang pintar susah, tapi cari orang yang tidak bisa dibeli dengan uang itu jauh lebih susah. Besok staff, waktu jadi staff kerja sungguh-sungguh. Orang Kristen itu bukan cuma nyembah kuat, tapi kerja hebat. Jangan nyembahnya kuat, kerja ngantuan. Penyembahan kita di luar sana itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Di gereja kita nyembah cuma berapa? 4-5 menit. Penyembahan kita sesungguhnya itu waktu kita di luar. Jadi kalau kita di luar kerja ngantuan, seperti itulah penyembahan kita punya nada sumbang di hadapan Tuhan. Ya. Lukas 12-13. Yuk, saya masuk karena poinnya ada banyak Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini tidak tuntas, tidak apa-apa. Ya, biar Roh Kudus yang menyempurnakan semua. Ya, kalau saya ada kesempatan, saya akan lanjutkan. Kalau tidak ada kesempatan, apalagi kalau Tuhan Yesus sudah datang, saya tidak perlu melanjutkan. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang, buat apa firman Tuhan dilanjutkan, Bapak Ibu? Lukas 12-13. Perikopnya aja orang kaya yang bodoh. Saya berdoa di tempat ini, kita semua jadi orang kaya yang bijak. Ada kaya bodoh. Sayang. Kaya bodoh, sayang. Kaya bijak. Ya. Lihat, ayat 13 saja sudah ngeri maknanya. Saya minta Bapak Ibu membaca 2-3. Ya. Waktu saya baca ayat ini ayat pertama saja, ada seseorang yang lihat saudaranya terima warisan, dia tidak terima. Dia curhat, guru, katakan kepada saudara agar dia berbagi warisan. Berarti orang ini sedang iri, betul? Ya, saya berdoa di tempat ini tidak ada yang rebutan warisan. Berkat itu dari Tuhan, tapi jalurnya melalui orang tua. Maksud saya seperti ini, berkat itu bukan dari orang tua loh. Sekali lagi, beda. Berkat dari orang tua, berbuat warisan. Tapi kalau kita percaya berkat dari Tuhan, jalurnya melalui orang tua. Artinya seperti ini, semakin kita menghormati orang tua, jalur berkat makin meluas. Jadi sama seperti pipa ya, itu berkatnya itu banyak. Tapi salah satu pipanya itu adalah menghormati orang tua. Jadi kalau tidak menghormati orang tua, pipanya itu gencet. Jadi kalau berkat itu tidak mengalir, itu bukan salah berkatnya kurang, bukan. Tapi mungkin ada beberapa prinsip kehidupan yang tidak kita hidupi. Jadi sekali lagi, kalau di tempat ini ada rekan-rekan anak muda yang punya pemikirannya rebutan warisan, terus konseling sama Bapak Gembala, sudah pakai ayat ini aja, ini sudah menjelaskan. Ada tiba-tiba anak curhat, Tuhan, tolong agar dia berbagi warisan. Iri. Sama-sama kata iri. Sama-sama kata iri. Hati-hati dengan iri. Waktu saya merenungkan ayat ini, semua perangkap kemakmuran, bahkan saya merenungkan seperti ini, ada 5 manifestasi tentang dosa cintakan uang. Ya, tapi satu-satunya manifestasi dosa cintakan uang yang ada pada diri manusia semenjak kecil itu hanyalah iri hati. Saya tunjukkan dengan cepat 5 manifestasi dosa cintakan uang. Pertama, membedakan orang berdasarkan faktor kekayaan. Kaya, sahabat. Kere, gak kenal. Bahkan kadang-kadang gereja pun juga terjebak ini loh. Kaya, depan. Kere, bawah. Kalau perlu tandon. Tidak kelihatan. Ngeri. Apa yang kita lakukan terhadap orang miskin, itu sama dengan kita lakukan terhadap Tuhan. Dan dikatakan, perlakuan kita terhadap orang kaya, itu membuktikan perlakuan kita terhadap Tuhan. Oh tidak. Kenapa ada orang membedakan faktor kekayaan? Soge. Ini ada jalur pelayanan khusus kamu langsung. Kenapa? Nyumbang LED. Kalau gereja nerima itu, tinggal tunggu waktu. Maka donatur yang akan memimpin gereja. Lihat, jadi kalau kita ini ngelihat orang ya, soge, kepengen berteman. Kere, malas. Kita sudah terjebak cintakan uang. Anak kecil membedakan enggak? TK usia 3 tahun sudah bisa bedakan enggak? Enggak, 3 tahun. Belum dong.
Sudah. Saya khawatir. Ini orang tuanya sangat dikuasai roh Mamonas. 3 tahun belum lah. Kikir. Anak kecil usia 2 tahun bisa kikir? Enggak, anak kecil itu main sama-sama ya. Bahkan mainan dia dikasihkan gitu kan. Tamak, anak kecil sudah tamak belum? Belum. Mengandalkan diri sendiri. Salah satu manifestasi cintakan uang adalah mengandalkan diri sendiri. Heran, orang makin kaya, itu makin mengandalkan diri sendiri. Ingin bergantung pada Tuhan, izinkan kadang Tuhan izinkan Tuhan membuat kita kadang kita ini kere sejenak. Heran. Kalau tabungannya banyak, doa itu malas. Tabungan dada nyuruh doa. Heran dong. Jadi yang saya tahu seminar doa membuat kita tahu tentang doa. Tapi yang membuat kita cinta berdoa itu pada waktu kita mengalami kekurangan. Itu orang tidak punya apa-apa, tidak pernah ikut seminar doa, langsung doa. Apakah anak kecil mengandalkan diri sendiri? Tidak. Tapi kalau iri, anak usia 2 tahun aja sudah bisa iri loh. Mama lebih gendong adik. Maksud saya seperti ini. Iri itu mudah sekali bertumbuh subur. Bahkan saya coba merenungkan, maaf, mungkin salah juga, karena mungkin perenungan saya tidak terlalu dalam. Tapi satu-satunya dosa, saya tidak berani mengatakan satu-satunya deh, saya khawatir salah. Tapi salah satu dosa yang ada pada diri manusia semenjak kecil, itu iri loh. Benci itu belum loh. Anak kecil itu hari jam 7 tengkar, 7.15 berteman. Tapi kalau iri, kita memimpin gereja 10 tahun 50, terus ada gereja sebelah barusan berdiri 1000, tiba-tiba begini, langsung iri. Heran. Ya, tiba-tiba ini tadi pemain musik ini dikasih voucher 3 hari ke Bandung. Wah, seneng. Tapi ternyata dengar pemain gitarnya 3 hari ke Singapura. Heran. Pertama happy langsung iri. Hati-hati, iri itu bukan berkatnya kurang. Tapi tidak suka ngelihat orang lain lebih beruntung. Apa yang membuat gereja tengkar? Iri. Kita ini bisa sama-sama berduka cita melihat orang susah, daripada bersuka cita melihat orang yang happy. Lihat dulu waktu kita nilainya sekolah 4 ya. Kamu berapa? 9, gak seneng. Kamu berapa? 3, weh tos. Senasib. Heran lah. Jadi hati-hati dengan iri. Saya 10 tahun melayani Tuhan sepeda motor. 1 bulan melayani Tuhan, dapat undian mobil. Itu saya iri loh. Kok jadwalmu lebih banyak ya daripada jadwalku ya? Bapak Ibu, semua tentang perikop orang kaya bodoh itu diawali dengan iri. Hati-hati. Berkat itu bukan hanya bicara sesuatu yang kita dapat loh. Kita dihindarkan dari bahaya itu juga berkat loh. Gaji 5 juta. Lah, 20 juta. Iri. Kalau gajinya 20 juta tapi pengeluaran 19 juta. Gaji 100 juta. Terdiam, kejatuhan burung walet 1 RT. Hancur gitu. Ya. Gaji 100 juta. Tapi tiba-tiba tidak salah apa-apa, kesandung, operasi kaki gitu. Sudah. Berkat itu bukan cuma sekedar sesuatu yang kita minta loh. Bagi seorang anak, kapan dia diberkati? Dia minta, orang tuanya kasih. Tapi anak ini tidak sadar, waktu dia tidur, ada barang jatuh dan orang tuanya menangkis, tangan ayah luka. Anak itu tidak sadar, itu juga termasuk berkat. Sadarkah kita? Jika kita hari ini masih sehat, itu juga berkat. Kita itu kalau sekali sakit, uang berapapun habis loh. Saya punya teman saya punya teman, itu karena infeksi kecil, dibiarkan, akhirnya merambah masuk ke pembuluh darah. Dan dia harus berobat. Nominalnya habis 1 miliar. Cuma infeksi kecil.
Oleh hari ini, jangan ngitung masalah berkat. Kita dihindarkan dari bahaya itu berkat. Ini sayang menitnya tetap terus berjalan. Ayat 14 ya. Aduh. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab perhatikan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, walaupun seorang apa Bapak Ibu? Itu berapa banyak? Banyak. Perhatikan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Apa ciri orang kaya yang bodoh yang pertama? Anda catat, ya, ini perangkap kemakmuran yang pertama. Orang kaya yang menggantungkan hidup pada kekayaannya. Sama-sama kata orang kaya, menggantungkan hidup pada kekayaan. Saya yakin pemikiran teologis kita langsung mengatakan, saya setuju. Tapi coba kita renungkan dengan pemikiran logis. Suatu ketika saya bergumul, Tuhan kenapa kami tidak boleh bergantung pada kekayaan? Mari kita lihat Pengkhotbah 5:12. Ini ujung terakhir orang bergantung pada kekayaan. Yang nulis pengkhotbah ini siapa Bapak Ibu? Salomo. Ini orang yang ultra kaya. Ya, kalau yang nulis orang kiri, ada kemalangan di balik kekayaan. Ini syirik. Ya. Tapi kalau yang nulis wong sugih, benar. Jadi kalau yang nulis ini orang kere, enggak usah dipelajari ya. Justru kalau mau belajar tentang perangkap kemakmuran, belajar banyak dari Salomo. Karena Salomo ini mencapai pada sebuah limit, itu tidak ada orang lebih kaya daripada dia. Ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan pemiliknya menjadi apa Bapak Ibu? Wah, ternyata sifat kekayaan itu seperti ini loh. Kekayaan itu bisa menjelma menjadi sebuah bencana kalau kita mengandalkan. Jadi kekayaan itu kalau tidak kita andalkan, itu penolong. Tapi waktu kita andalkan, itu berubah jadi bencana. Saya beri contoh analogi agar kita mudah membayangkan. Karena sebenarnya hubungan kita dengan uang, itu seperti seni menjaga jarak. Saya beri contoh. Ibu-ibu saya bertanya, yang sudah menikah tentu saja. Boleh tidak suami Anda punya teman wanita? Boleh tidak? Tidak boleh. Mulai besok para bapak-bapak, Anda harus punya teman pria terus. Ya, hati-hati, tidak khawatir punya teman pria terus. Hari ini ingat, saingan ibu-ibu itu bukan cuma ibu-ibu lain, tapi pria lain juga. Justru kalau suami kita cuma punya teman pria semua, itu mengerikan. Loh, betul nggak Bapak Ibu? Hari-hari ini mengerikan loh. Ya, jadi dua pria gitu. Itu karena itu kenapa salah satu lagu yang paling membuat saya merinding, gak nyaman. Itu apalagi kalau di depan tadi saya duduk sama Pak Gembala, ya, salah satu leader. Itu untung loh, nggak ada lagu gini. Bergandengan. Saya pernah datang ke sebuah persekutuan doa. Tolong bergandengan tangan. Saudara bisa bayangkan saya kalau gandengan sama gembalanya sambil giang-giang. Saya sampai risih. Ayo bergandengan tangan. Saya langsung ke toilet. Ya, itu lagu yang paling membuat saya bergumul loh itu. Ya, kalau di sebelahnya ini ibu-ibu lain yang tidak nyaman, ya. Kalau di sebelahnya ini pria lain dia tambah. Ya. Bolehlah punya teman wanita. Justru kalau suami hanya punya teman pria semua, jadi pria yang sadis loh. Wanita itu marketing yang hebat. Ya. Boleh punya teman beda gender, itu menolong. Ya.
menolong. Tapi ibu-ibu saya bertanya, kalau wanita lain itu lebih diandalkan daripada diri Anda, masalah enggak? Boleh punya teman wanita, tapi tidak boleh terlalu dekat. Pergi ke kantor, jauh, aku antar ya. Perjalanan setengah jam. Kadang-kadang ada kebaikan yang tidak perlu kita lakukan kalau itu akan berujung menghancurkan hidup kita. Setengah jam, PP 1 jam. Seminggu. Terus pas Anda tengkar sama istri, dia tengkar sama suami, curhat. Lama-lama, tahan pak, lama-lama, mana tahan? Kuat, lama-lama, mana mungkin kuat? Sudah, kadang-kadang ada bantuan-bantuan yang tidak perlu kita lakukan. Jauh, grab aja. Ya. Besoknya, ini saya bawa masakan buat bapak. Oke, 3 minggu dikasih masakan terus, gak ngobet, hebat. Nggak apa-apa dong punya teman wanita. Tapi kalau teman wanita itu lebih kita andalkan daripada istri kita, itu masalah. Sama. Tuhan ingin memberkati kita dengan uang. Tapi kalau dengan uang itu nggak boleh terlalu dekat. Jangan terlalu jauh, sehingga nggak bisa ngambil. Jangan terlalu dekat, karena nanti refleksnya dikit-dikit uang. Contoh, saya tunjukkan ya. Ciri-ciri orang yang menggantungkan hidup pada keuangan itu seperti ini. Uang jadi refleks awal yang dibutuhkan saat menghadapi masalah. Jadi heran loh. Kalau makin punya banyak uang, kadang kita ini menghadapi masalah gini. Butuh berapa sih? 5 juta. Itu aja dipermasalahkan. Heran. Butuh berapa? Saya tanya, dulu waktu kita tidak punya uang, kelihatannya Bapak Ibu semua tidak pernah ngalami itu kelihatannya. Waktu Anda tidak punya uang, ngadepi masalah, responnya bagaimana? Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku lakukan? Betul tidak? Tidak punya uang. Tapi kenapa waktu punya uang? Butuh berapa sih? Makin punya banyak uang, makin percaya diri ngadepi masalah. Loh heran, kita ini ya, kalau dompet tebel, itu pede loh ngadepi masalah. Tapi kenapa kalau tidak punya uang kita tidak bisa pede? Berarti keyakinan kita menghadapi permasalahan terletak bukan pada kedekatan kita dengan Tuhan, tapi kedekatan kita dengan uang. Karena itu kenapa? Karena Tuhan izinkan kita mengalami problem yang tidak bisa dituntaskan dengan uang untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dan ketidakmampuan uang. Terima kasih buat semua jenis permasalahan. Ya. Beberapa rekan pemusik di sini tahu proses yang kami hadapi. Anak kembar saya prematur, 7 bulan lahir, jantung bocor, mata hampir buta, usus melorot, 2 bulan di ICU. Ya. Biaya ICU 1 hari itu sama dengan 1 bulan income saya. Anak saya 2 bulan di ICU. Ya. Setelah itu selesai, anak saya harus operasi mata. Setelah operasi minus 30, lu bayangkan. Minus 30, ada yang di sini minus 10. Jadi yang satu jantung bocor, yang satu hernia melorot, mata hampir buta. Itu sampai dokter aja bingung, ini ngoperasi perutnya dulu atau matanya dulu. Prematur, berat badan 1 kilo. Ini selesai, istri saya kena tumor otak. Ini selesai, kena penyumbatan jantung. Tapi waktu saya merenungkan, Tuhan kenapa ya, saya ini salah apa? Saya tidak pernah nipu orang dalam hal masalah uang. Saya yakin di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Tuhan, saya sangat berintegritas dalam hal keuangan. Saya bekerja dulu seorang kontraktor, Bapak Ibu. Saya pegang 11 pekerjaan, saya kontraktor, saya arsitek, saya buat mebel, saya ambil teh cengkeh kopi coklat dari Maluku, saya kirim dari Maluku ke Surabaya, saya jual spring bed, saya jual duster, saya jual beli mobil juga. Ya. Tapi saya juga bekerja ikut perusahaan kontraktor. Jangankan uang suap loh, uang terima kasih saja, itu saya kembalikan ke pimpinan. Lu uang terima kasih. Saya bagian pembelian waktu itu. Dan saudara tahu bagian pembelian itu tanah basah. Itu sampai orang ngasih uang, itu saya tolak, dia bisa tahu rekening saya. Tapi saya kan tahu gaji saya. Saya kumpulkan itu dari mendak atau siapa aja. Itu saya berikan ke pimpinan. Jangankan uang suap, uang terima kasih saja saya kembalikan. Saya ngeliat Tuhan, saya ini kenapa sih? Saya ini dosa apa? Tapi sampai satu titik, Tuhan ajarkan seperti ini. Aku memang izinkan engkau kuproses dalam hal keuangan. Sampai satu titik, uang tidak bisa memberi rasa aman dalam hidupmu. Benar.
Jadi Tuhan itu membawa sampai satu titik ini. Uang itu tidak bisa memberi rasa aman. Saya ini adalah orang yang pelit dulunya. Apa itu bahasa teologisnya pelit? Mengandalkan hidup pada uang, betul nggak? Sampai satu saya sadar, mau berapa banyak uang? Saya kumpulkan uang banyak, habis waktu anak saya kena ICU. Tapi tertolong lagi, tertolong, diluputkan. Sampai bener loh Tuhan. Wah, itu proses tidak gampang loh. Saya tanya, fair. Anda lebih bahagia mana? Nanti waktu pulang, dapat 2 berkat, atau masing-masing dapat amplop 1 juta? Fair. Tapi kalau sampai uang tidak bisa memberi rasa aman, Tuhan itu merasa aman memberkati kita loh. Tapi prosesnya itu kan tidak gampang, Bapak. Sampai satu titik, ada uang, tidak ada uang, pede selama kita taat. Orang kaya menggantungkan hidup pada kekayaannya. Yang kedua, Lukas 12 ayat 16. Coba Anda hitung berapa banyak kata-kata aku di sini. Ku. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Aduh, itu sampai dia menentukan buat masa depannya loh. Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahat, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, pensiun dini. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ada berapa banyak kata-kataku? Nanti saudara hitung ya. Catat yang kedua. Orang kaya bodoh yang kedua itu adalah orang kaya yang hidup hanya untuk menikmati hidupnya sendiri. Orang kayanya egois. Heran. Uang itu mempengaruhi keradikalan. Dulu waktu tidak punya uang, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Gitu ya. Ku berikan semua yang berharga. Wah, ngeri, waktu udah punya uang, kau berikan semua. Kau minta apa Tuhan? Nyawa. Memang hidup penuh dengan utang. Kamu minta apa? Wah, ngeri. Tapi waktu punya uang, tidak berani loh. Kau minta apa Tuhan? Kau berikan, tidak berani loh. Akhirnya, hanya menjadi pribadi yang cuma berani mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan. Bersyukur sih betul, tapi radikalnya berubah. Ternyata uang bisa menurunkan derajat keradikalan kita dengan Tuhan. Karena itu kenapa Tuhan aman memberkati Daud. Punya uang, Tuhan gunung batu, ku bukit keselamatanku, batu karang, ku perisaiku, imanku, sukacitaku. Tidak punya uang, Tuhan tetap sukacitaku, Tuhan gunung batuku. Tuhan aman memberkati Daud. Orang kaya egois. Bapak Ibu, harusnya kita makin kaya, kita makin punya banyak waktu melayani Tuhan. Ada orang-orang yang makin kaya, makin tidak punya waktu melayani Tuhan. Dan maaf, aku secara waktu aku tidak bisa, tapi gereja butuh berapa? Maaf. Uang Anda berharga buat gereja. Tapi buat Tuhan, saya tanya, setuju enggak? Melayani itu adalah berkorban. Maaf, buat orang berkekurangan, uang itu adalah berharga. Tapi buat orang kaya, apa yang berharga? Apakah uang? Maaf,
Buat orang kaya, pengorbanan makin diberikan itu pada waktu memberikan apa? Apakah uang? Waktu, tenaga. Karena itu kenapa saya mengatakan kepada jemaat kami, tidak cukup cuma uangmu. Jangan sentuh waktu kami. Butuh berapa sih? Maaf Pak. Kalau kami ketemu jemaat seperti itu, benar. Ini untuk gereja kami ya. Kalau gereja lain, kami tidak punya otoritas. Untuk gereja kami, maaf, tidak usah. Buat gereja uangmu penting, tapi buat Tuhan, waktu, tenaga, dan pikiranmu itu jauh lebih penting. Tidak cukup, cuma serahkan uang. Dan bahayanya kalau tipe seperti ini ketemu dengan gereja cintakan uang, gatuk. Tidak usah kasih waktu, yang penting uangmu. Apakah harta kita itu melebihi tambang emas di Freeport? Melebihi tambang berlian di Brasil? Jangan mengira uang kita itu bisa menyuap Tuhan. Uang bisa menyuap gereja, tapi tidak bisa menyuap Tuhan. Kita tuh makin kaya. Loh kalau kita berkekurangan, maaf Pak, saya tidak bisa pelayanan rutin, kenapa saya harus bekerja? Ya lumrah lah. Tapi kalau kaya, maaf saya tidak punya waktu. Jangan sampai ranjang rumah sakit dan waktu-waktu terakhir itu menjadi momen KKR yang membuat kita bertobat atas segala sesuatu yang belum kita lakukan dalam hidup ini. Heran, karena KKR-nya itu waktu di ranjang rumah sakit. KKR. Tuhan, aku menyesali. Jangan sampai. Jangan kira uang kita bisa membayar waktu dan tenaga. Kalau ada pemimpin gereja di tempat ini dengan penuh kerendahan hati, saya masih sangat muda sekali, tapi saya belajar, saya punya bapak rohani, pemimpin saya sudah mendidik saya sekitar 27 tahun. Bapak rohani saya mengatakan seperti ini, jika karena uang kau sungkan menegur orang, lebih baik tolaklah uang orang itu. Jadi kita ini harus punya sensitivitas. Kalau makin dikasih membuat, aku tetap berani tegur dia enggak ya, kalau salah. Kalau enggak berani, tolak. Karena waktu kita ambil terus, makin sungkan kita tegur. Betul atau betul? Jangan punya mentalitas parasit. Ketemu orang, apa untungnya aku berteman dengan kamu? Kick Andy itu dipenuhi bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang berbagi hidup dengan sesama. Dunia aja jengah melihat orang egois, apalagi kerajaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir aja deh. Ini penting. Pengkhotbah 6 ayat yang pertama. Malang lagi. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, siapa yang memberi kekayaan? Tuhan loh. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak apa Bapak Ibu? Kekurangan suatu pun yang diingininya loh, bukan yang dibutuhkannya loh. Ini orang kaya ini ngeri. Ingin apa? Ferrari 1 lusin. Dikasih sama Tuhan. Itu tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi, hati-hati kalau baca firman tetapi itu selalu membalik 180 derajat posisi di depannya. Jadi hati-hati kalau kata tetapi. Kamu itu ganteng, tetapi, nah itu hati-hati ya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai apa? Kuasa untuk menikmati. Nah, ini kan ironis ya, kita ngumpulkan, kita tidak bisa menikmati. Kita bisa beli capcay, tapi kita tidak bisa makan capcay. Rumah kita besar, tapi
Tapi kita cuma tinggal dalam ranjang 1x2 plus jarum infus. Uang kita banyak, tapi semua mendekat kepada kita meminta suap. Dia tidak dikaruniai kuasa menikmati. Nah ini yang menjengkelkan lagi. Melainkan siapa yang menikmati? Ini menjengkelkan. Kita yang kerja, orang lain menikmati. Berarti kuasa itu ada dua. Kuasa memperoleh dan kuasa menikmati. Ya. Anda rata-rata punya handphone. Betul ya? Analoginya sama seperti ini. Beli pulsa itu urusan kita. Tapi meskipun pulsa 1 juta tidak ada sinyal, bisa digunakan? Itu menjengkelkan. Pulsa 1 juta, habis hari ini, dan tidak ada sinyal. Habis hari ini, tidak ada sinyal. Itu menjengkelkan. Urusan beli pulsa urusan kita, urusan sinyal itu urusan Tuhan. Memperoleh kekayaan kita bisa berjuang. Tapi kalau kita tidak diberi kuasa menikmati kekayaan, itu ironis loh. Dan orang kaya ini kalau Bapak Ibu lihat, dia kumpulkan. Dan besoknya, malam itu juga diambil nyawanya. Karena itu kenapa Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh. Untuk siapa kau menyimpan? Karena besok kau akan diambil. Padahal dia sudah mengatakan, jiwaku di masa depan ada banyak barang, makan, minum, bersenang-senang. Hari ini diambil. Bukan diambil kekayaannya, nyawanya. Kalau diambil kekayaannya, puji Tuhan. Diambil nyawanya. Karena itu tetap mendekat sama Tuhan ya. Agar kita diberi anugerah kuasa hikmat dan waktu untuk menikmati semuanya. Orang kalau punya kuasa menikmati kekayaan, sakit dibuat sembuh. Saya punya teman, dia hatinya sangat misionaris sekali. Dia setiap kali diberi berkat, sensitivitas yang ini. Tuhan berkat ini buat saya atau saya cuma penyalur aja? Wih, ngeri. Saya punya teman ini murah hati betul. Setiap kali loh, kalau kita ini kan diberkat, wah terima kasih Tuhan, berkat dari Tuhan, betul? Lu ini dapat berkat. Tuhan, berkatnya buat saya, atau saya cuma penyalur berkat. Suatu ketika, teman saya nih, pada waktu dia khotbah, tiba-tiba pingsan. Penyumbatan di jantungnya itu sangat banyak sekali. Kalau tidak salah sekitar 95 atau 98%. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, dokter ini kaget, loh kok tetap hidup? Ternyata jantungnya itu ada pembuluh-pembuluh darah kecil sebesar rambut, itu sangat banyak sekali. Jadi jantungnya itu dipenuhi seperti rambut-rambut banyak pembuluh darah. Itu yang membuat kebuntuannya itu tidak mengakibatkan kematian dalam hidupnya. Itu tidak bisa dijelaskan secara medis. Saya ngeliat gini, orang kalau dapat kuasa menikmati, harus yang mati, ditambah umurnya. Tapi kalau orang tidak punya kuasa menikmati, handphone 5 juta, tidak ada sinyal. Yuk tetap mendekat kepada Tuhan. Agar kita diberi anugerah kuasa hikmat dan waktu untuk menikmati. Karena itu kenapa? Karena cuma 3, saya tutup dengan doa yang benar. Tentang kekayaan cuma 3 poin. Yang pertama, Anda bisa catat. Jadi, tidak cukup cuma nyanyi lagu doa Yabes. Ya. Apa? Lagu doa Yabes apa? Kiranya memberkati aku. Kalau ada pencipta lagu, tambahkan 5 lirik ini. Tapi hari ini cuma 3 ya. 3 lirik ini agar lengkap. Yang pertama, agar kekayaan tidak pernah mampu memberikan rasa aman dalam hidup kita. Jadi kalau kita minta doa diberkati, harus tambahan gini, Tuhan, tapi aku juga minta agar uang tidak bisa memberikan rasa aman dalam hidupku. Kalau uang memberikan rasa aman, lebih baik jangan diberikan aku uang. Kalau orang sudah suka wanita, jangan disodorkan wanita, itu maksud saya. Kalau kita menyadari kita masih cinta uang, jangan minta uang dulu. Ya. Doa yang kedua, permohonan yang kedua, agar semakin makmur, justru membuat kita semakin rajin dan memiliki waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan. Jadi bukan cuma minta diberkati, tapi minta agar kita ini juga memiliki waktu untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang dulu tokonya sepi, melayani Tuhan, tokonya rame, maaf, minggu kerja gitu nih. Hati-hati loh. Yang ketiga, agar kita diberi kuasa anugerah, bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan, tapi menikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Karena itu dua hal berbeda loh. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang dikenalnya. Ya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar atau orang dikenalnya. Jadi seperti ini. Jadi orang benar aja.
Nanti semuanya itu akan mengalir. Mari kita berdoa. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.